Bentuk-bentuk kelompok sosial menurut Emil Durkheim yaitu bentuk solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Kelompok kami beranggotakan saya Imro'atul Apriliana dengan NIM K8421019 dan saya Nurrohmah dengan NIM K8421044. Saya Priska Monika Manik dengan NIM K8421050. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai kelompok sosial menurut Emil Durkheim, berikut merupakan biodata singkat Emil Durkheim. Emil Durkheim merupakan sosiolog asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Emil Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Emil Durkheim merupakan orang pertama yang mendirikan Departemen Sosiologi di Universitas Eropa tahun 1895 dan Emil Durkheim mengembangkan teori tentang tatanan sosial serta fakta sosial. Kelompok sosial menurut Emil Durkheim adalah kumpulan individu yang saling berhubungan dan berinteraksi sehingga membentuk solidaritas sosial. Nah, solidaritas menekankan berdasarkan pada hubungan antara individu dan kelompok. Wujud dari hubungan bersama melahirkan perasaan emosional sehingga memperkuat hubungan. Solidaritas sendiri menurut Emil Durkheim terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Untuk solidaritas mekanik yaitu solidaritas yang didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi di dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Sedangkan solidaritas organik adalah solidaritas yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan. Solidaritas ini muncul akibat timbulnya pembagian kerja yang makin besar. Solidaritas ini didasarkan atas tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Untuk penjelasan mengenai solidaritas mekanik serta solidaritas organik ada pada penjelasan berikut. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih bentuk kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Durkheim mengemukakan adanya pembagian kerja dalam tipe masyarakat. Menurut Durkheim, ada dua tipe solidaritas dalam masyarakat, yakni solidaritas mekanik dengan pembagian kerja rendah dan solidaritas organik dengan tipe masyarakat yang pembagian kerjanya tinggi. Kemudian karakteristik dari solidaritas organik. Yang pertama adalah saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua terdapat dalam masyarakat perkotaan yang heterogen. Jadi, keseluruhannya itu memiliki ketergantungan satu sama lain dan terdapat dalam masyarakat perkotaan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan adanya hubungan kerja atau kebutuhan materi. Dalam masyarakat perkotaan, mereka hidup dengan berbagai latar belakang mata pencaharian yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini tentu akan mengakibatkan mereka saling bergantung satu sama lain. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu terdapat spesialisasi dalam bidang pekerjaan yang menciptakan ketergantungan yang saling mengikat satu sama lain. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu adanya persaingan dan pembagian kerja yang tinggi. Nah, karena adanya perbedaan baik dari segi keterampilan maupun keahlian inilah, maka dalam masyarakat perkotaan menghasilkan pembagian kerja yang cukup kompleks. Kemudian karakteristik solidaritas mekanik sendiri yaitu yang pertama bersifat langgeng. Biasanya dalam masyarakat pedesaan mereka akan tetap mempertahankan kebiasaan atau ajaran yang telah disepakati bersama untuk mengatur tindakan mereka. Sehingga meskipun telah bertransformasi menjadi masyarakat modern, mereka akan tetap memegang teguh unsur kebersamaan. Kemudian yang kedua yaitu tingkat homogenitas yang tinggi dengan tingkat ketergantungan yang rendah. Umumnya dalam masyarakat tradisional memiliki anggota yang tidak terlalu besar dan melakukan kegiatan yang relatif sama. Biasanya dalam masyarakat pedesaan akan ada satu mata pencaharian sama seperti petani.
yaitu adanya kesadaran kolektif yang kuat yang kemudian menunjukkan suatu kepercayaan bersama. Nah, dalam ikatan kebersamaan ini terbentuk karena rasa peduli antar sesama. Nah, itu juga tercermin dalam tradisi rewangan, di mana tradisi rewangan ini sesama anggota masyarakat saling membantu satu sama lain untuk menyiapkan makanan atau keperluan lain guna untuk menyiapkan acara tertentu. Nah, kemudian dalam tradisi rewangan ini setiap anggota masyarakat juga memiliki kemampuan dan keahlian yang sama, sehingga tidak ada pembagian peran dan tugas yang jelas dalam tradisi rewangan ini sesuai dengan karakteristik dari solidaritas mekanik itu sendiri. Nah, kemudian salah satu karakteristik dari solidaritas mekanik itu juga masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, itu juga tercermin dalam tradisi rewangan yang mana biasanya masih menggunakan alat-alat yang umumnya bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan karyawan gacuan yang merupakan solidaritas organik, ini hubungannya lebih ke arah bisnis, yaitu hubungan yang terikat karena suatu pekerjaan atau hubungan materi tertentu. Nah, karena dibentuk untuk hubungan kerja, maka tentunya ada spesialis dalam pekerjaan tertentu. Misalkan dalam karyawan gacuan itu pasti tidak serta-merta bisa ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tertentu. Nah, dalam gacuan itu ada beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti yang berada di dapur, kasir, ataupun yang mengantar makanan. Itu adalah bidang pekerjaan yang kemudian menciptakan suatu keterikatan yang kemudian saling menguatkan satu sama lain. Nah, berbeda dengan alat yang digunakan dalam tradisi rewangan yang biasanya masih sangat sederhana atau biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gacuan ini biasanya menggunakan alat-alat yang lebih canggih karena untuk keperluan bisnis sehingga sangat memperhatikan untung dan ruginya. Teori ini menganggap bahwa masyarakat sebagai organisme yang terdiri dari organ-organ yang hidup saling berketergantungan satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya yaitu solusi dan kesimpulan. Durkheim membagi kelompok sosial ke dalam dua bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas menurut Durkheim yaitu adanya rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu kondisi antara individu maupun kelompok. Solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat yang masih sederhana dan memiliki kesadaran kolektif yang kuat, serta belum mengenal pembagian kerja dalam anggota kelompoknya. Seperti dalam video studi kasus tadi, yakni bentuk solidaritas organik terdapat dalam masyarakat yang kompleks, seperti pada masyarakat perkotaan dan hubungan bersama hanya didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan tertentu. Seperti yang telah ditunjukkan dalam video, pada restoran gacuan terdapat bagian kerja yang kompleks murewangan dapat dikatakan sebagai solidaritas mekanik karena adanya kesadaran kolektif yang kuat dan memiliki kesamaan dalam bidang pekerjaan maupun latar belakang. Masyarakat pedesaan memiliki kesadaran kolektif yang kuat. Namun rendahnya pembagian kerja dan keseragaman pekerjaan tidak jarang dapat menimbulkan konflik. Seperti dalam rewangan, pada hajatan ketika beberapa orang memiliki keterampilan memasak yang sama, cenderung timbul perselisihan pendapat maupun sikap iri. Namun hal ini dapat dengan mudah diselesaikan karena adanya kedekatan maupun kesadaran kolektif yang kuat. Solusinya untuk permasalahan ini yaitu dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran akan kekerabatan dan saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu, membagi pekerjaan juga dapat mengurangi potensi konflik akibat rasa iri maupun rasa ingin lebih unggul dari orang lain dengan keterampilan yang sama. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan teori struktural fungsional Emil Durkheim yang beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk mengkaji masyarakat pada studi kasus yang kami angkat. Sekian penyampaian analisis teori dari kelompok kami. Apabila